selamat pagi anak-anak di rumah. Apa kabar hari ini? Sekarang udah hari Minggu lagi. Hari ini tanggal 14 Februari. Kalau anak-anak besar bilang itu adalah hari kasih sayang. Tapi harusnya kita harus tetap kasih sayang sama orang tua kita, sama keluarga kita, sama adik kakak, teman-teman kita selalu kita sayang sama mereka. Kita akan mulai kebaktian pagi ini. Udah siap-siap semua ya di depan laptopnya atau handphonenya atau di depan TV. Kita akan mulai memuji Tuhan pagi ini dengan menyanyikan lagu Hari Ini. Tahu ya lagunya ya? Kalau di rumah bisa nyanyi yang keras. Tante di sini nyanyinya sendirian, tapi nggak apa-apa ya. Kita mau nyanyi Hari Ini ya. Semua hari itu punyanya Tuhan. Setiap hari itu punyanya Tuhan. Jadi jangan lupa kalau setiap hari kita harus tetap berdoa sama Tuhan. Sekarang kita akan mulai kebaktian kita pagi ini dengan berdoa. Lipat tangan. Biasanya kalau kita di kebaktian kan lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita mau menghadap Tuhan dengan sikap yang hormat. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul, biarpun di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Pagi ini kami akan mulai kebaktian ini, biarlah Engkau yang ada di dalam hati kami, membuat kami mau mendengarkan firman-Mu dengan baik dan memuji Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau serahkan kebaktian ini dari pagi sampai nanti kami setelah selesai kebaktian Engkau yang terus memelihara kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau nyanyi lagi lagu apa ya? Biasanya anak-anak seneng lagu yang itu. Kalau kita waktu di sekolah minggu kita suka nyanyi setinggi-tingginya tinggi Tuhan kasih Tuhan buat kita. Kita sampai dalam sekali Tuhan menyayangi kita ya. Kita mau nyanyi. Nanti kalau boleh loncat tinggi, biarpun tantenya nggak bisa lihat, tapi bisa dilihat nanti ya sama mama atau sama papa atau sama pembimbingnya juga ya. Kita mau nyanyi lagi setinggi-tingginya lagi langit. Kasih Yesus mengalahkan semuanya. Oh iya, sekarang biarpun kita nggak ketemu, tapi kita juga tetap memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan, dimasukkan ke dalam amplop. Kalau ada amplopnya atau enggak,
berikan dulu sama mama, nanti mama atau papa atau pembimbing yang akan memberikannya ke gereja ya. Kita sambil memberikan persembahan, kita mau sambil nyanyi lagu apa ya? Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Sampaikan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Percaya kalau kita memberi sama Tuhan itu, kita tidak akan berkekurangan. Ya, kita akan berdoa untuk persembahan ini, dan kita juga mau berdoa untuk firman yang akan disampaikan nanti sama Tante Endang. Kita mau berdoa, mau menghadap Tuhan lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua berkat yang Tuhan berikan untuk kami melalui orang tua kami. Terima kasih Tuhan kalau kami masih bisa makan, kami masih bisa tinggal di rumah yang nyaman, kami masih bisa sekolah, dan semua itu berasal daripadamu. Sekarang kami memberikan apa yang menjadi bagianmu, biarlah Engkau juga yang akan membuat ini bisa memperluas kerajaan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami mau membuka hati, kami mau mendengarkan, kami mau duduk dengan manis di hadapan Engkau dan mendengar firman Tuhan yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Lindungi juga Tante Endang, berkati Tante Endang yang akan menyampaikan firman, biarlah Engkau yang memberi hikmat untuk beliau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi pada hari ini. Tadi kalian sudah memuji Tuhan bersama Kak Diana. Semuanya semangat, semuanya senang. Bersyukur sekali ya, kita masih bisa sekolah minggu dengan baik. Meskipun masih secara online. Karena tidak semua anak bisa mengikuti sekolah minggu. Seperti yang pernah dialami oleh seorang gadis kecil bernama Hattie Mai dari Philadelphia. Peristiwa ini memang sudah lama. Saat itu, Hattie berdiri di dekat pintu gereja sambil menangis. Hattie berusaha masuk ke gereja tapi tidak bisa karena penuh sekali. Bersyukur sekali ada seseorang yang kemudian menolong Hattie untuk masuk ke dalam gereja dan menemukan bangku untuk Hattie bisa duduk mengikuti sekolah minggu. Hattie senang sekali bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan seperti kita saat ini. Sampai di rumah, sampai malam pun Hattie memikirkan sekolah minggu tadi dan dia senang sekali. Tetapi Hattie juga sedih karena banyak anak yang tidak bisa mengikuti sekolah minggu karena tidak cukup gereja kecil itu untuk anak-anak, semua anak-anak mengikuti sekolah minggu. Sejak peristiwa itu, sejak Hattie ke sekolah minggu, 2 tahun kemudian Hattie menderita sakit dan tidak tertolong. Hattie meninggal. Ketika Hattie habis dikuburkan, ibunya menemukan dompet yang sebenarnya sudah sobek-sobek, sudah lusuh. Di dalam dompet itu ada uang sejumlah 57 sen. Jumlah yang tidak besar, karena Hattie adalah anak dari keluarga yang miskin. Dan selain uang, ada secari kertas dengan tulisan uang ini untuk membangun gereja. Supaya banyak anak-anak
bisa mengikuti sekolah minggu. Dari uang yang sedikit ini, kemudian banyak orang terkesan dengan apa yang sudah dilakukan Hati. Kemudian orang-orang lain terdorong untuk ikut menyumbangkan uang. Sehingga uang yang dari 57 sen tadi kemudian terkumpul banyak. Dan akhirnya uang itu bisa untuk membangun sebuah gereja yang besar. Dan gereja itu masih ada sampai sekarang. Selain bisa membangun gereja, uang yang terkumpul itu juga bisa membangun rumah sakit, bisa membangun universitas. Dan yang lebih penting adalah banyak anak yang bisa datang ke sekolah minggu seperti yang diinginkan Hati. Kesungguhan Hati dengan mempersembahkan, mengumpulkan uang sehingga banyak anak bisa mengikuti sekolah minggu. Luar biasa ya anak-anak ya. Nah, di dalam Alkitab juga ada cerita tentang seorang anak yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kisah ini diambil dari kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Saat itu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Tuhan Yesus banyak mengadakan mujizat, ya seperti yang kita dengar di cerita sebelumnya. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus menyembuhkan anak yang sakit. Nah, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Mereka ingin mengalami dan melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya. Tuhan Yesus merasa kasihan karena mereka mengikuti dari lama dan mereka belum makan, pasti mereka lapar. Tuhan Yesus kemudian bertanya kepada seorang muridnya, yaitu Filipus. Di mana kita bisa mendapatkan roti untuk memberi mereka makan. Kemudian Filipus bilang, uang 200 dinar pun tidak akan cukup untuk memberi makan orang yang begitu banyak. Apalagi tempat mereka saat itu jauh dari toko. Jadi mereka tidak bisa membeli makanan sekalipun ada uang. Kemudian murid yang lain, yaitu Andreas, mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa ada seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tapi itu kan cuma sedikit. Bagaimana bisa dimakan orang yang banyak itu? Ada 5.000 orang lebih saat itu anak-anak. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu untuk duduk. Dan Tuhan Yesus mengambil pemberian anak kecil itu. 5 roti dan 2 ikan. Selanjutnya, apa yang terjadi?
Tuhan Yesus mengucap syukur atas makanan yang ada itu. Kemudian Tuhan Yesus membagikan melalui murid-muridnya, membagikan makanan itu kepada orang banyak. Anak-anak, cukup nggak ya kira-kira? Orangnya kan banyak sekali. Ternyata setelah dibagikan, semua kebagian, semua bisa makan, tidak ada yang terlewat. Bahkan mereka makan dengan kenyang. Dan selain mereka sudah kenyang, masih ada sisa loh. Masih ada 12 bakul makanan yang tersisa. Hebat ya, luar biasa Tuhan Yesus. Dari yang sedikit itu, Tuhan Yesus bisa memberkati orang banyak. Apa yang sedikit yang diberikan oleh anak kecil tadi bisa memberkati banyak orang. Sungguh luar biasa ya anak-anak ya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah, anak-anak, kadang kita merasa bahwa yang kita punya cuma sedikit dan kecil.
sepertinya tidak berarti. Tapi dari cerita hati dan anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan itu, kita belajar bahwa apa yang kecil, apa yang sedikit itu, ketika diberikan kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, di tangan Tuhan Yesus yang luar biasa itu, bisa memberkati banyak orang dan bisa menjadi kebaikan bagi orang lain. Nah, anak-anak, apa yang kalian punya? Apa yang kalian ingin berikan kepada Tuhan Yesus? Mungkin hanya kecil, tetapi sekali lagi di tangan Tuhan itu akan jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan mungkin yang kita miliki hanya kemampuan yang kecil, kita bisa mungkin menyanyi, mungkin kita bisa menari, atau selain keterampilan, hal-hal yang kecil seperti hati tadi, mengumpulkan uang sakunya yang sedikit dan kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Atau seperti anak tadi yang mungkin itu bekal makanannya, tetapi ketika Tuhan membutuhkan untuk memberkati banyak orang, dengan kesungguhan bekal itu diberikan dan di tangan Tuhan. Apa yang sedikit, apa yang kecil itu bisa memberkati banyak orang. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang? Kita semua mau ya? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar pada hari ini tentang persembahan yang sedikit, yang kecil, yang kami berikan kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Tuhan Yesus yang luar biasa sanggup menjadikannya berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, tolong saya supaya punya kesungguhan hati, kesukaan mempersembahkan apa yang kami punya untuk kebaikan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Tuhan memberkati, sampai minggu depan. Anak-anak, sekarang kita juga mau belajar lagu baru. Tadi kita sudah mendengar firman tentang roti, 5 roti dan 2 ikan. Itu ada lagunya. Kalau yang belum pernah dengar lagunya, kita mau belajar lagu ini ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ulang lagi ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekali lagi. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah, anak-anak, kebaktian minggu, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Anak-anak kalau yang sudah selesai
tadi membuat aktivitas, silahkan kirimkan fotonya yang sudah membuat, kirimkan ke guru sekolah minggu. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah anak-anak semua, sekarang kita akan membuat aktivitas. Bahan-bahan yang diperlukan itu adalah kertas HVS, terus kita perlu pensil warna, atau mau spidol juga boleh. Kita perlu gunting, kita perlu lem, dan kita perlu cetakan piring. Ya, karena kita akan membuat 2 ikan dan 5 roti. Ya, kita sekarang akan membuat begini caranya ya. Kita ambil yang bikin buat piringnya dulu. Kita ambil piring, pinjam piringnya mama, tapi yang plastik aja. Terus kita bikin cetakannya seperti ini. Kamu bisa bikin sendiri, ini seperti cetakan kamu bikin jari tangan ya. Setelah selesai cetakannya, cetakan piringnya, lihat seperti ini. Terus kita gunting. Hati-hati ketika menggunting ya, gunting pelan-pelan, yang rapi. Sudah selesai, kalau sudah selesai, kita akan membuat ikan. Ikannya dulu gambarnya seperti apa? Anak-anak kalau bisa gambar ikan, gambar sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, bisa minta tolong mamanya ya. Gambar ikannya boleh boleh macem-macem. Gambar ikannya yang biasa juga bisa, gitu aja ya. Gambar ikan. Ikannya ada berapa? Bikin ikannya, terus ada matanya gitu. Bikin berapa jumlah ikannya? 2 ikannya ya. Kita bikin 2 ikannya. Setelah selesai kita bikin ikan, diwarnai dulu biar dia jadi bagus. Ya, ikannya akan dimakan untuk itu. Setelah selesai 2 ikan, kita akan bikin rotinya. Rotinya bikinnya gimana terserah. Anak-anak mau bikinnya gimana? Rotinya mau roti tawar berbentuk begini boleh. Mau bentuknya kayak apa juga boleh, nggak apa-apa ya. Bikin 2, bikin 5 ya. Rotinya ada 5. Terus setelah gitu digunting juga. Terus diwarnain dulu, jangan lupa biar bagus. Setelah ini digunting, kita akan gunting dulu yang bagus. Gunting semuanya. Kalau setelah selesai digunting semua, terus kita tempelkan ke piring yang tadi yang sudah kita gunting juga. Yang tadi piring yang ini kalau sudah selesai digunting, ya, selesai digunting dia sudah akan berbentuk seperti piring untuk menyimpan ikan dan rotinya. Setelah selesai diwarnai semua biar jadi bagus ikannya. Terus kita tempel nanti di sini. Adik-adik boleh mewarnainya macam-macam ya. Kalau misalnya ikannya mau warnanya biru boleh. Kasih warna biru dulu ikannya biar bagus gitu. Ada berapa ikan tadi? Ada 5 roti dan 2 ikan ya. Ada macam-macam. Setelah selesai, terus tadi rotinya belum dipotong, kita potong juga rotinya. 5 roti dan 2 ikan. Gak usah cepet-cepet ya. Hati-hati anak-anak ya kalau waktu gunting. Kalau misalnya nggak ada mama atau belum bisa lancar guntingnya, bisa minta tolong sama kakak atau adik atau temen yang ada di situ. Kalau roti warnanya apa? Roti mau warnanya agak kecoklatan karena ini rasanya coklat, boleh diwarnai seperti itu. Setelah selesai diwarnai, kita tempel. Selesaiin semua dulu ya. Selesai diwarnain, terus ditempel di sini. Tuh, ada berapa macam ya? Setelah kita tempel macam-macam itu, setelah itu udah jadi deh bikin yang bagus. Ya, ada 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus membuat mujizat itu. Oke, ini hasil yang sebagai contoh. Adik-adik boleh atau anak-anak boleh ngambil dengan bahan apapun yang ada di rumah. Kalau misalnya mau pakai lebih bagus lagi, matanya dipakai mata ikan ada di rumah, boleh. Nanti kalau sudah jadi seperti ini, kamu bikin fotonya, terus kirimkan ke guru sekolah minggunya ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dah.